Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi yang disahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Komunikasi, pertemuan, dan mukjizat di bulan Maret 2024 ya. Oke, kita akan lihat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah lupa ya melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Dan yang pasti ini adalah bukan pedoman hidup sehari-hari, tapi ini adalah prediksi. Aku menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai. Sebuah pertimbangan. Ya, sebuah pertimbangan. Atau sesuatu yang dipertimbangkan. Komunikasi, pertemuan, dan mukjizat di bulan Maret 2024. Fokus. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, komen, like ya. Dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video atau pemberitahuan tentang video-video terbaru Bondes ya. Oke. Tentang sebuah kesetiaan. Tentang sebuah kesetiaan. Ya. Tentang sebuah kesetiaan seseorang. Ini kita membicarakan tentang asmara. Tentang pertemuan. Dan tentang mukjizat yang terjadi pada di bulan Maret ya 2024. Ada berbagi cinta, berbagi cinta atau membagi cinta, selingkuh kasarannya ya. Dan itu sebuah keyakinan, berbagi cinta. Akan lihat apa yang akan terjadi atau mukjizat apa yang akan terjadi di 2024 di bulan Maret. Dan rencana. Oke. Ini kayak apa namanya? Kayak disco. Tapi nggak apa-apa buat semuanya akan dimulai titik nol. Kita berbicara tentang kesetiaan, tentang pertimbangan cinta, tentang perselingkuhan, dan tentang keyakinan terhadap rencana. Kita berencana, Tuhan yang menentukan. Tetapi semua ini akan dimulai dari titik nol. Ya, dimulai dari titik nol di bulan Maret. Mungkin kemarin ada perselingkuhan, mungkin kemarin ada kesetiaan. Entah itu mana yang ada punya kamu ya. Tapi yang pasti ada selingkuh. Ada keyakinan tentang sebuah rencana masa depan atau apapun itu. Tetapi dimulai dari titik nol, dimulai di bulan Maret ini. Ya. Ada yang disebut namanya ada yang disebut namanya metamorfose ya, atau lebih di perbaikan ya, bahwa di bulan Maret ini akan menjadi sebuah momen indah
dimulainya sebuah hubungan yang indah, yaitu percintaan antara kamu dan dia. Kemarin mungkin hanya sebatas setia, tapi tidak ada bukti. Terus bahkan ada yang selingkuh, atau memang ada kesetiaan tapi ada selingkuh. Nah seperti itu. Jadi kayak cuman alibi aja. Alasan setia itu alasan untuk dia membuat kamu percaya, atau di sini juga bisa dijadikan meyakinkan bahwa nanti akan menikah. Tetapi semua itu akan menjadi sebuah mukjizat, di mana di bulan Maret ini akan menjadi sebuah hubungan yang indah, menjadi hubungan yang sebenarnya. Kenapa itu, Nes? Itulah yang disebut namanya mukjizat. Keindahan sebuah energi, keindahan sebuah penyertaan alam ya terhadap hubungan. Kembali pada sang pemilik alam semesta. Hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Mungkin kemarin di sini banyak problem, banyak masalah, tetapi di bulan Maret semuanya akan menjadi lebih baik. Ya, menjadi sebuah hubungan saling mencintai, saling mengasihi, saling melengkapi, dan kegagalan yang selama ada di basic atas ya, ada di baris atas, masih bisa diperbaiki. Sebuah kegagalan hubungan atau sebuah awal kehancuran hubungan tapi masih bisa diperbaiki dan dimulai di titik nol di bulan Maret. Semuanya akan menjadi berbalik menjadi sebuah keindahan. Menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, menjadi sebuah kelimpahan. Ya. Akan ada pertemuan, iya akan ada pertemuan, karena selama ini ternyata si dia itu merasa gelisah ya, merasa gelisah ya. Waktu itu di hubungan ini, di dasar ini ada namanya pengkhianatan, tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu semua akan dimulai dari titik nol di barisan kedua. Di bulan Maret 2024 semua akan menjadi lebih baik, yang hancur akan menjadi lebih baik, yang terputus, yang tak terhubung akan menjadi sebuah pertemuan, akan menjadi sebuah kebaikan ya. Di sini ada mukjizat dari alam semesta dan energi positif sekali membuat semua ini menjadi terjadi, dimulai dari awal pembacaan ini di bulan Maret ya. Oke. Sekarang kita akan lihat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semua kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di general reading, pembacaan secara umum, penarikan energi secara acak. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Komunikasi, pertemuan, dan mukjizat di bulan Maret 2024 ya. Oke. Kita akan lihat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan apa yang kamu pikirkan. Jangan pernah lupa ya melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat dibuang saja. Dan yang pasti ini adalah bukan pedoman hidup sehari-hari, tapi ini adalah prediksi. Aku menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mulai. Sebuah pertimbangan ya, sebuah pertimbangan atau sesuatu yang dipertimbangkan. Komunikasi, pertemuan, dan mukjizat di bulan Maret 2024. Fokus. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, komen, like ya, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video atau pemberitahuan tentang video-video terbaru Bondes ya. Oke. Tentang sebuah kesetiaan, ya, tentang sebuah kesetiaan seseorang. Ini kita membicarakan tentang asmara, tentang pertemuan, dan tentang mukjizat yang terjadi.
pada di bulan Maret ya 2024. Ada berbagi cinta, berbagi cinta atau membagi cinta, selingkuh kasarannya ya. Dan itu sebuah keyakinan, berbagi cinta. Akan lihat apa yang akan terjadi atau mukjizat apa yang akan terjadi di 2024 di bulan Maret. Dan rencana. Oke. Ini kayak apa namanya? Kayak disco. Tapi nggak apa-apa buat semuanya akan dimulai titik nol. Kita berbicara tentang kesetiaan, tentang pertimbangan cinta, tentang perselingkuhan, dan tentang keyakinan terhadap rencana. Kita berencana, Tuhan yang menentukan. Tetapi semua ini akan dimulai dari titik nol. Ya, dimulai dari titik nol di bulan Maret. Mungkin kemarin ada perselingkuhan, mungkin kemarin ada kesetiaan. Entah itu mana yang ada punya kamu ya. Tapi yang pasti ada selingkuh. Ada keyakinan tentang sebuah rencana masa depan atau apapun itu. Tetapi dimulai dari titik nol, dimulai di bulan Maret ini. Ya. Ada yang disebut namanya ada yang disebut namanya metamorfose ya, atau lebih di perbaikan ya, bahwa di bulan Maret ini akan menjadi sebuah momen indah, dimulainya sebuah hubungan yang indah, yaitu percintaan antara kamu dan dia. Kemarin mungkin hanya sebatas setia, tapi tidak ada bukti. Terus bahkan ada yang selingkuh, atau memang ada kesetiaan tapi ada selingkuh. Nah seperti itu. Jadi kayak cuman alibi aja. Alasan setia itu alasan untuk dia membuat kamu percaya, atau di sini juga bisa dijadikan meyakinkan bahwa nanti akan menikah. Tetapi semua itu akan menjadi sebuah mukjizat, di mana di bulan Maret ini akan menjadi sebuah hubungan yang indah, menjadi hubungan yang sebenarnya. Kenapa itu, Nes? Itulah yang disebut namanya mukjizat. Keindahan sebuah energi, keindahan sebuah penyertaan alam ya terhadap hubungan. Kembali pada sang pemilik alam semesta. Hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Mungkin kemarin di sini banyak problem, banyak masalah, tetapi di bulan Maret semuanya akan menjadi lebih baik. Ya, menjadi sebuah hubungan saling mencintai, saling mengasihi, saling melengkapi, dan kegagalan yang selama ada di basic atas ya, ada di baris atas, masih bisa diperbaiki. Sebuah kegagalan hubungan atau sebuah awal kehancuran hubungan tapi masih bisa diperbaiki dan dimulai di titik nol di bulan Maret. Semuanya akan menjadi berbalik menjadi sebuah keindahan. Menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, menjadi sebuah kelimpahan. Ya. Akan ada pertemuan, akan ada pertemuan, karena selama ini ternyata si dia itu merasa gelisah. Ya. Merasa gelisah. Ya. Waktu itu di hubungan ini, di dasar ini ada namanya pengkhianatan. Tetapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, semua akan dimulai dari titik nol di barisan kedua. Di bulan Maret 2024 semua akan menjadi lebih baik. Yang hancur akan menjadi lebih baik, yang terputus, yang tak terhubung akan menjadi sebuah pertemuan, akan menjadi sebuah kebaikan. Ya, di sini ada mukjizat dari alam semesta dan energi positif sekali membuat semua ini menjadi terjadi. Dimulai dari awal pembacaan ini di bulan Maret ya. Oke. Sekarang kita akan lihat pesan
atau pesan alam semesta buat yang menonton video ini ya, tentang komunikasi, pertemuan, dan mukjizat di bulan Maret ya. Jadi yang terputus, yang terjeda, yang mungkin sudah bercerai akan dipertemukan kembali, yang dikhianati akan menjadi sebuah titik nol, yaitu menjadi sebuah hubungan yang lebih indah di sini ya. Menjadi sebuah cinta, menjadi sebuah kabar cinta yang indah, sebuah hubungan yang indah ya. Karena kegagalan yang pernah terjadi di waktu kemarin akan bisa menjadi sebuah perubahan ya, sebuah perubahan, menjadi ada komunikasi, ada pertemuan ya, itu, dan ini menjadi mukjizat buat kalian semua gitu. Kalau kalian ada di ranah ini ya, silakan nanti komen ya, insya Allah akan gue respon, pasti akan gue respon ya. Sesuatu yang hampir hancur, bahkan ada yang sudah hancur ini ya, akan menjadi sebuah dari titik nol lagi di bulan Maret ini ya, dan kalian akan dipertemukan kembali ya, kebersamaan ya di sini. Yang kemarin hubungan ini dengan penuh kegelisahan, dengan penuh pengkhianatan, tetapi kalian akan menjadi sebuah perbaikan, menjadi lebih baik, menjadi saling ya. Hubungan ini masuk kategori twin flame ya, twin flame ya, yin yang zen balance ya. Union 2 duality complement ya. Jadi balance hubungan ini sebetulnya. Kalau kamu marah, dia marah. Kalau kamu senang, nah disinilah akan ada mukjizat ya. Hubungan twin flame. Kemarin itu terjadi jalan marah, dia kan ya, seperti saling membenci gitu. Karena apa? Itu sebentuk cerminan. Tetapi di bulan Maret ini akan ada mukjizat ya, sebuah perbaikan drastis. Dari mana, Nes? Alam semesta yang mengirimnya. Jadi kalau kamu bertanya, tidak mungkin twin flame itu bisa menikah. Bisa ya, bisa menikah. Sepertinya nggak mungkin ya. Bertengkarnya sekarang hebat, kadang suka hebat ya. Kalau benci ya benci beneran gitu ya. Tetapi ada kesamaan gitu loh. Baik ya baik banget seperti itu. Tetapi dari semua itu bisa saling mengerti karakter masing-masing. Twin flame relationship itu hubungan seperti mirror, seperti cermin ya, seperti mirror gitu. Penuh dengan amarah, tetapi saling mencintai, saling merindukan. Nggak bisa twin flame, justru disitulah terkait ya, saling keterkaitan, karena adalah dua kembar yang nggak bisa terpisahkan ya. Ini adalah makhluk hidup, bukan makhluk yang nggak ada gitu. Maksudnya bukan makhluk mati, itu bukan benda, bukan apapun. Jadi dengan karakter masing-masing yang hampir sama itu ya, kayak cermin gitu, yang saling marah, saling tersinggung, saling mencaci, saling menghina. Disitulah belajar tentang karakter masing-masing ya. Karena apa? Mereka lahir di tahun yang beda, di hari yang beda, di jam yang beda. Itu yang bisa membedakan. Jadi twin flame tidak terus nggak bisa menikah, itu enggak. Karena pasti ada kesamaan, iya, marah, baik gitu ya. Emosional ya, twin flame ya, api, twin flame, dua kembar, cermin, seperti kembaran. Nah gitu, mempunyai misi yang sama, mempunyai karakter yang sama, tapi ada perbedaannya, yaitu latar belakang dari basic, dia lahir dari mana, dia tanggal lahir berapa, terus
namanya ras bintangnya itu apa, ya kan, ring starnya itu apa gitu ya, bisa menikah ya. Dan kalau kamu masuk ke twin flame relationship, itu tidak begitu saja bisa melepaskan diri kalau kalian udah terhubung dengan ini. Karena apa? Itu yang bisa memisahkan hanya alam, dipersatukan atau dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti suatu saat butuh waktu panjang, dan itu hanya alam semesta yang bisa memisahkan kalian. Kalaupun berjodoh, itu pun alam semesta yang menyatukan, seperti itu. Twin flame relationship, dua sisi yang komplit, iya, balance, terkadang ya kan, seperti itu. Indah, sangat indah, hubungan ini akan dipersatukan ya, akan dipersatukan. Pastinya harus membutuhkan waktu yang panjang, tapi dimulai ini hubungan tidak cuma sehari dua hari. Kamu seperti sudah mengenal dia, seperti sudah lama sekali mengenal, padahal baru 2 hari. Nah, itu yang dinamakan twin flame ya, hubungan yang sangat erat, karena kalian kayak kembaran gitu, kayak ngaca gitu, seperti itu ya. Dan menjadi sebuah hubungan yang akan indah, sebuah mukjizat di bulan Maret, dimulai dari T0. Bisa dibaca ini kapan itu Des akan terjadi, insya Allah. Dan itu semua juga tergantung kalian semua, karena kembali ke tangan kalian ya, karena semuanya kembali ke kamu. Tanggung jawab hidup ya ada di tangan kamu. Kamu akan membuat hubungan ini seperti apa. Kalau berantem terus, kalian bukan karakter hampir sama, tetapi kalian ini dari latar belakang yang berbeda. Jadi bisa kamu yang mengalah karena kamu sudah mengerti karakter dia, atau dia yang akan mengalah, atau kalian berdua akan sama-sama saling introspeksi. Makanya saya suka bilang, seperti jadilah api, kalau dia jadi api kamu jadi air, kalau dia jadi air kamu jadi api, dia pasti akan jadi air, seperti itu. Twin flame ya. Ada head with a guy ya, kuncinya ada di hati kamu, di hati kalian, terutama kamu yang menonton video ini ya. Kunci hati ya ada di kamu ya. Bagaimana cinta itu akan kamu buat ya kan, bagaimana cinta itu mau kamu over ya, bagaimana kamu itu membuka hati ya. Di sini terhubung dengan twin flame, kamu akan mencintai dia dan seperti tidak bisa terpisah, sekalipun kamu sudah berusaha keras untuk bisa berpisah dari dia, karena kamu sudah nggak tahan kalau hubungan ini cuma penuh dengan konflik, dengan berantem, dengan sedikit berantem, masalah sedikit berantem. Tapi suatu saat akan menjadi sebuah kebaikan. Di bulan Maret dimulai. Ini di sini kita mengambil di bulan Maret. Ya. Dimulai dari bulan ini akan menjadi lebih baik. Bagaimana kamu membuka hati kamu, dan bagaimana caranya kamu agar bisa menjadi lebih baik hubungan ini, tergantung dari kamu. Ini tergantung yang menonton siapa, kamu atau dia. Semoga kamu meletakkan energimu di mana gitu ya. Ada kerinduan yang besar, tetapi ada juga kebencian yang besar, berantem ya. Seperti kalau berantem pasti mengatakan kata-kata yang putus atau apapun itu, atau marah besar. Wedding rings ya, sampai sini akan terjadi union, wedding, marriage ya, karena soul connection, internal love. Cinta itu dari dalam hati. Setelah membuka hati, saling memahami satu sama lain, akan terjadi pernikahan ya, tukar cincin ya, pernikahan ya, seperti itu.
Dimulai dari pembacaan tebaran kartu. Insya Allah kembali pada kalian semua. Ya, dibarengin dengan doa, usaha memperbaiki hubungan. Karena semua tidak akan begitu saja terjadi. Karena kembali semua ke tangan kalian. Ya, tanggung jawab ada di tangan kalian. Ini adalah seperti clue, seperti gambaran di mana kamu bisa menjadikan sebuah antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, ya, semua tergantung dengan kamu. Mau dibawa kemana? Ya. Girl with a snakes, gadis ular. Ya, ya. Jadi di sini ada empati, ada rasa untuk membuat lawan kamu itu tertarik kembali, ya kan? Ada dimana di sini kamu akan merasa, ya, ini letakkan energi kalian bisa memungkinkan atau kamu bisa membuat sebuah daya tarik, ya, perhatian, juga memberikan daya tarik, ya, memberikan perhatian, ya, kepada dia untuk menjadi lebih baik gitu loh. Atau bisa digunakan daripada kelebihan kamu itu untuk bisa memungkinkan, ya, untuk menjadikan batasan. Kalau misalkan kamu suka berantem, jadi dia itu mengerti gitu bagaimana kamu itu karakternya, dan kamu juga mengerti dia karakternya. Nah, di sini yang membuat suatu saat nanti jika kalian bersatu, ya, di sini ada wedding rings, ya, kalian sudah mengerti satu sama lain, tidak menjadi sebuah kejutan-kejutan atau tidak membuat sebuah kendala buat kamu lagi gitu. Ini nanti akan saling membuka hati seperti itu, ya, dengan daya tarik kalian masing-masing, dengan sendirinya akan berjalan, dengan sendirinya akan melakukan sebuah perubahan sendiri. Jadi saling memahami, intinya seperti itu. Kalian saling ketertarikan, ya, karena di situ kamu melihat dia itu ternyata tidak seperti yang kamu lihat, ya, di saat berhubung berantem melulu, ya kan, dan kamu pun akan mengerti seperti itu melalui dengan perjalanan hubungan kalian ini akan menjadi sebuah keindahan, ya, akan menjadi sebuah keindahan, ya, seperti itu. Jangan seperti capung gitu, ya, yang terbang nggak ngerti arah. Tetapi memang kayak twin flame itu kayak hubungannya nggak tahu arah, tetapi tandes apa ya, jadi kayak menekan itu loh. Karena kalian seperti sudah akrab, seperti sudah mengenal lama, seperti sudah tidak asing lagi. Nah, disitulah yang membuat kalian itu terikat erat. Tetapi ini termasuk hubungan twin flame relationship. Karena apa? Di sini ada amarah, ada seperti karakter yang hampir sama, ya, ada hampir duality completed, ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan, ya, kalian kalau ada di ranah ini, ya, silakan buat komentar. Kemudian kalau misalnya ini terjadi, ya, kabari Gondes. Ini adalah prediksi, jadi ambil yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat dibuang aja. Jangan dijadikan pedoman hidup sehari-hari, ya. Kenapa? Karena ini adalah prediksi. Tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih sempurna, tidak ada yang lebih mengetahui dari Maha Mengetahui kecuali Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk mengantisipasi, ya, memotivasi diri, ya. Jadi jadikan tontonan ataupun jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Jangan meletakkan harapan kamu di prediksi saja, tapi kamu juga harus berusaha, berdoa, dan memintanya pada Allah dengan cara bagaimana? Berusaha memupuk hubungan,
menjalin hubungan dan merawatnya, seperti itu ya. Bukan untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Anda suka bilang begitu ya. Kita akan ambil satu lagi. Ini adalah pesan untuk kamu yang menonton video ini. Kosong ya, artinya ini sudah cukup bisa mewakili daripada clue-clue ya. Di sini tidak ada ya. Jadi sudah pesan kartu sudah lebih dari jelas ya. Jangan memakai topeng. Jadi nanti kamu harus benar-benar menjadi dirimu sendiri, berkata apa ada yang ada di hati kamu. Jangan ada yang ditutup-tutupin agar semua berjalan menjadi lebih baik ya. Kalau nggak suka ya bilang nggak suka, tersenyumlah ya. Jadi kalau nggak suka ya bilang nggak suka, jangan suka bilang nggak suka, sedang suka nggak suka bilang suka. Itu akan menjadi sebuah bumerang buat kamu sendiri. Jadilah pohon yang rindang, yang saling melindungi ya. Dari api menjadi pohon yang rindang. Jadilah air ya. Jadi ada api ada air, seperti itu. Jadi tidak akan pernah memanas kembali. Belajarlah memahami hidup. Hidup itu perlu dipahami ya. Tidak cuma sekedar dijalani doang, tapi memang perlu dipahami. Bagaimana, mau kemana, dan kapan kamu harus beraksi, seperti itu ya. Dan bagaimana kamu cara beraksi, seperti itu. Jadi ada yang namanya sebuah koreksi hidup terhadap diri kamu sendiri, dan introspeksi diri dan memahami hidup. Hidup ini mau dibawa kemana, seperti itu ya. Hubungan ini mau kamu bawa kemana, seperti itu ya. Oke. Di sini ada energi Cancer ya, ada energi Scorpio, juga ada energi Gemini ya. The Lover itu adalah sebuah simbol dimana jika kartu ini turun itu artinya kalian itu saling dan saling itu pada dasarnya seperti itu ya. Walaupun berantem maupun bertengkar ya, pasti sebetulnya dari hati yang paling kecil kalian saling menyayangi dan saling mencintai. Dan itulah uniknya daripada twin flame relationship ya kan. Sering cepat memaafkan, tetapi ya cepat berantem ya kan. Dan itu selalu begitu ya. Dan di sini ada juga energi Cancer kuat sekali ya di sini ya. Cancer kuat sekali. Dan ada energi Libra ya, oke. Saling mendukung, saling menyempurnakan, seperti itu ya. Sebetulnya seperti itu dasarnya ya. Twin flame relationship menyakitkan des ya, membuat nangis, membuat ya pokoknya ya seperti kucing dan anjing, atau seperti api dan air. Maka kalau dia jadi api, kamu cobalah jadilah kamu saat ini, dimulai dari readingan ini menjadi air. Kenapa? Karena ini hubungan tidak sama persis, tanggal lahir kalian juga berbeda ya. Banyak yang mempengaruhi daripada hubungan ini, yaitu banyak kesamaan tapi juga banyak perbedaan. Tetapi kalian di sini diminta untuk membuka hati, untuk saling mengerti ya, menunjukkan ya daya pesona kalian masing-masing yang menjadikan sebuah empati, di mana menjadi sebuah pesona ya, buat kalian berdua, dan menjadi sebuah keindahan ya, yang bisa digunakan untuk paling tidak itu ya, bisa dijadikan untuk atau memungkinkan kalian untuk bersama. Tetapi perbedaan kalian itu jadikan sebagai batasan tentang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan, seperti itu ya. Oke. Tetap optimis, berjalan di dalam kebenaran, jangan pernah melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu, karena melampaui batasan itu akan membuat sebuah ending yang tidak bagus ya. Segala sesuatu yang berkelewatan atau melampaui batasan tidak akan menghasilkan yang bagus, termasuk dengan keraguan-raguan. Jangan memakai topeng agar kamu tidak menyulitkan diri kamu sendiri dan tidak menyulitkan dalam hubungan ini
kembali pada kalian semua, tanggung jawab hidup ada di tangan kalian. Ya. Yang pasti tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap merasa ikhlas, mencintai dia karena Allah. Seandainya memang kalian tidak bersatu, itu pun nanti akan dipisahkan oleh alam semesta. Karena ini adalah hubungan relationship ya, twin flame relationship. Seperti itu. Ada endingnya, Nes, ada. Cuman mungkin jangka waktu kamu tidak akan menduga, tidak akan menyangka. Jadi kamu lebih pasrah aja ke alam semesta atau sang pemilik alam semesta. Hanya Allah atau hanya sang pemilik alam semesta yang bisa membuat hati kamu itu bisa melupakan. Kalau kalian melupakan, ada endingnya menikah atau berpisah. Nanti akan ada cara tersendiri, kalian bisa terlepas seperti itu ya. Oke? Optimis, jangan lupa jaga kesehatan, tetap jadi orang baik ya, jangan pernah mengeluh, jadi orang baik ya. Oke, agar kita selalu dicintai Allah, tetap mendekatkan diri pada Allah, bermohon pada Allah, berdoa pada Allah, dan menaruh harapan pada Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu.